There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah yang bertema pahala mengalir tanpa perbuatan. Mungkin terdengar aneh di telinga kita, bagaimana bisa pahala mengalir tanpa melakukan perbuatan. Namun jika kita teliti lebih dalam, Islam ada beberapa cara di mana pahala dapat terus mengalir meskipun seorang telah tiada atau seseorang itu tidak melakukan perbuatan secara langsung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada konsep yang disebut amal jariah, yaitu amal atau perbuatan yang pahalanya terus mengalir bahkan seseorang itu telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, jika seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amal kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah yaitu ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa ada 3 jenis perbuatan yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah tiada. Yang pertama, sedekah jariah. Contoh sedekah jariah adalah membangun masjid, menyumbang untuk pembangunan sumur di daerah yang kekurangan air, yang telah memberikan sumbangan atau pendidikan selama manfaat dari sedekah tersebut mengalir kepada yang bersedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, baik itu ilmu agama atau ilmu pendidikan, selama ilmu tersebut dilakukan dan bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak soleh. Mendidik anak menjadi anak soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan orang tuanya, pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya meskipun mereka telah tiada. Selain 3 hal tersebut, ada beberapa amal yang bisa mengalir sumber pahalanya yang mengalir tanpa melakukan perbuatan secara langsung. Misalnya menanam pohon yang buahnya terus berbuah dan dimanfaatkan orang lain, atau menulis buku yang bermanfaat, atau mengajarkan Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, dengan menyadari pentingnya amal jariah, kita sebagai umat Islam hendaknya berlomba-lomba dalam melakukan amal yang pahalanya terus mengalir. Meskipun kita tidak dapat terus-menerus melakukan perbuatan baik secara langsung, kita bisa menanam benih-benih yang pahalanya terus mengalir kepada kita. Marilah kita menjadikan hidup kita yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dengan begitu
insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada di dunia. Di dunia lagi, mampu berbuat banyak atau bahkan telah meninggalkan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk selalu berbuat baik, dan semoga amal-amal kita diterimanya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi